Selamat pagi. Pagi hari ini saya menjelaskan kegunaan sejarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sesi terakhir, sesi keempat. Sebelum kegunaan sejarah, sesi ketiga tolong diingat-ingat. Kita bicara tentang periodisasi, kita bicara tentang sejarah sebagai bagian dari kehidupan kita dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kegunaan sejarah. Yang pertama, kegunaan sejarah itu sebagai edukatif. Jadi sejarah itu untuk pembelajaran, sebagai kaca, sebagai cermin. Kalau dulu ada sejarah yang kelam, jadilah kaca untuk kehidupan kita. Jangan sampai ya sejarah dulu yang kelam itu terulang kembali. Ya, kita jadikan pembelajaran. Ya. Yang kedua, yaitu guna sejarah sebagai inspirasi atau inspiratif. Ya. Guna sejarah sebagai inspirasi ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita lihat sejarah masa lalu yang wah ya. Ya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Ini ada beberapa cuplikan film guna sejarah sebagai inspirasi. Kita lihat. Apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Jadi mas pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas. Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Ya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lama. Alhamdulillah lahir dengan Inilah inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai di sini film untuk inspirasi, kita lihat materi yang lain. Itu tadi guna sejarah sebagai inspirasi ya. Yang ketiga, guna sejarah sebagai rekreasi. Ya. Rekreasi ini kita kalau contohnya kita lihat film Mumi aja lah. Entah itu di rumah, entah itu di bioskop, seolah-olah kita ini dibawa layang sampai ke Mesir. Padahal kita di rumah. Ya. Berarti hati kita senang. Itulah rekreasi. Ya. Mungkin bisa disimak cuplikan film guna sejarah sebagai rekreasi. Kita lihat. Tribuners, pasti Tribuners terutama yang suka traveling tahu piramida yang satu ini ya. Piramida Giza di Mesir. Piramida yang termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia ini berdiri megah di Mesir. Tapi apakah Tribuners tahu piramida Giza menyimpan sejumlah fakta unik yang tidak banyak orang ketahui? Tribun Jateng merangkum 5 fakta unik piramida Giza. Fakta unik yang pertama, piramida Giza yang dapat kita lihat saat ini memiliki warna sama dengan gunung pasir yang mengelilinginya. Namun ternyata ketika dibangun, piramida Giza dan piramida di sekelilingnya aslinya berwarna putih loh Tribuners. Hal tersebut disebabkan oleh bahan dasar dari piramida tersebut adalah batuan kapur. Tidak hanya sekadar putih, batu kapur tersebut juga memantulkan cahaya matahari sehingga bangunan piramida tampak bercahaya. Fakta unik kedua, ternyata bagian dalam piramida Giza pernah dicuri. Satu-satunya benda yang tersisa di dalam King's Chamber di piramida Giza adalah sarkofagus milik Faraon Khufu.
Berikutnya, fakta unik lainnya, ternyata asumsi rakyat Mesir kuno dipaksa alias diperbudak untuk membangun piramida Giza tidak sepenuhnya benar. Beberapa sejarawan mengajukan teori mengenai mereka yang membangun piramida Giza adalah tenaga kerja berpendidikan yang dibayar. Hal ini dikarenakan kelima adalah piramida Giza juga digunakan untuk menyimpan kapal Khufu. Kapal Khufu merupakan kapal tertua di dunia. Kapal ini berisi aneka macam barang yang dipercaya akan menemani perjalanan faraon menuju alam baka setelah kematiannya. Itulah guna sejarah sebagai rekreasi ya. Selanjutnya kita masuk yang keempat, kegunaan sejarah. Ini kegunaan sejarah sebagai kesadaran waktu yang keempat. Jadi sejarah itu memberikan kesadaran waktu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian yang kelima, guna sejarah memperkokoh jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme. Nah, kita sekarang introspeksi, sudahkah kita patriotisme? Sudahkah kita punya jiwa nasionalisme? Ya. Kemudian yang keenam, guna sejarah sebagai identitas nasional. Jadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Identitas kita. Kita di luar negeri itu terkenal dengan senyumnya, ramah tamahnya, suka menolong, gotong royong. Itulah identitas bangsa kita. Ya. Yang ketujuh, ya, guna kepribadian suatu bangsa. Ya. Jadi kegunaan sejarah itu menunjukkan kepribadian suatu bangsa. Bagaimana pribadi bangsa kita selama ini? Apakah suka berperang? Apakah suka perdamaian? Tapi sejarah membuktikan kepribadian kita ini lebih senang damai. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45, ya, kita menonjolkan kedamaian, ya, kita menonjolkan kerjasama, kita menonjolkan saling membantu. Itulah kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di atas kita, ya, itu perdamaian adalah jantung kita. Entah itu kita damai secara politik, secara negara, damai secara keluarga, damai secara teman, damai secara masyarakat. Itu penting sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kegunaan sejarah dari 1 sampai 7. Ya. Semoga bab 1 materi sejarah peminatan ini bisa kamu kuasai materinya, bisa kamu ulangi pembelajaran ini. Sudah saya masukkan YouTube semua. Pelajari dengan baik. Karena materi sesi 1 sampai sesi 4 yang terakhir ini nanti kita jadikan tolak ukur hasil dari ulangan harian nanti. Ya. Saya kira materi pagi hari ini sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan selalu sehat belajar di rumah. Terima kasih.